Merhaba arkadaşlar. Materi kita kali ini adalah yeterlilik fiili. Yeterlilik fiili yaitu kata kerja untuk menunjukkan sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Juga untuk menunjukkan sebuah kemungkinan. Dan pada bentuk kalimat pertanyaan merupakan sebuah permohonan izin atau permintaan. Yeterlilik fiili ini ditandai dengan imbuhan yang dikenal dengan abil dan ebil. Imbuhan yeterlilik fiili yang sebenarnya hanya yang dua ini, a dan e. Bil adalah imbuhan tambahan pada bentuk kalimat olumlu dan olumlu soru. Bil berasal dari kata kerja bilmek. Mek-nya dibuang, kemudian diganti dengan zaman eki. Jadi, pada bentuk kalimat olumlu dan olumlu soru, imbuhan yeterlilik fiili yang digunakan adalah abil dan ebil. Yapabilmek. Yapabilmek digunakan pada banyak tense, seperti pada genis zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, geniz zamanın hikayesi, şimdiki zamanın hikayesi, dan pada tense yang lain. Insya Allah semuanya akan kita pelajari secara bertahap. Dan pada tahap yang pertama, kita akan pelajari pada materi genis zaman. Jadi, materi kita kali ini adalah yeterlilik fiili pada genis zaman dalam bentuk kalimat olumlu atau kalimat positif. Di dalam membuat kalimat, panduan kita adalah rumus. Rumus ini adalah rumus yeterlilik fiili dalam bentuk kalimat positif atau olumlu. Mari kita perhatikan urutan-urutan yang ada pada rumus. Urutan yang pertama yaitu isi zamiri atau subjek atau kata ganti orang.
Urutan yang kedua yaitu fiil atau kata kerja yang mak atau make-nya telah dibuang terlebih dahulu. Urutan yang ketiga yaitu imbuhan yeterlilik fiili atau yeterlilik fiili eki. Urutan yang keempat yaitu zaman eki. Karena materi kita kali ini adalah yeterlilik fiili pada jenis zaman dalam bentuk kalimat positif atau olumlu, maka zaman eki yang dimaksud di sini adalah imbuhan jenis zaman atau jenis zaman eki. Yang digunakan dalam bentuk kalimat olumlu, yaitu salah satu dari 7 imbuhan ini. Seperti yang kita pelajari pada materi jenis zaman olumlu dan olumlu soru, 7 imbuhan ini memiliki 3 aturan dalam penggunaannya. Jadi, kita akan pilih salah satu dari imbuhan ini yang cocok digunakan, yang sesuai dengan aturan penggunaan jenis zaman eki pada bentuk kalimat positif atau olumlu. Urutan yang kelima yaitu kisi eki untuk masing-masing kisi zamiri. Kisi eki yang akan digunakan kali ini hanya kisi eki ini. Jadi tidak ada pilihan lain. Nanti akan dijelaskan sebelum kita latihan membuat kalimat. Sekarang, mari kita latihan membuat kalimat sesuai dengan urutan-urutan yang ada pada rumus ini. Kata kerja pertama yang akan digunakan sebagai contoh adalah yapabil make ini. Mari kita uraikan kata kerja ini. Yap berasal dari kata kerja yapmak, untuk melakukan. Kemudian maknya dibuang, maka yang tinggal adalah yap. Yap adalah fiil yang akan digunakan dalam kalimat. Abil adalah imbuhan yeterlilik fiili yang cocok digunakan. Mengapa abil yang digunakan pada yap? Itu karena huruf vokal terakhir pada yap adalah huruf A yang sesuai dengan aturan harmonisasi huruf vokal terakhir ini. Make ini akan dibuang, kemudian diganti dengan zaman eki. Zaman eki yang digunakan di sini yaitu jenis zaman eki atau imbuhan jenis zaman ini. Dipilih salah satunya yang cocok digunakan pada bil make. Pada materi jenis zaman olumlu, bil make ini masuk dalam 13 kata kerja pengecualian
yang menggunakan salah satu dari 4 jenis zaman eki ini. Dan berdasarkan huruf vokal terakhir pada bil, maka jenis zaman eki yang cocok digunakan pada bil adalah ir. Jadi, pada materi kita kali ini, zaman eki yang digunakan di sini hanya ir ini. Jadi, mek ini dibuang, kemudian diganti dengan zaman eki, yaitu ir. Bagi teman-teman yang belum mempelajari tentang jenis zaman, silakan teman-teman mempelajarinya terlebih dahulu, agar teman-teman bisa dengan mudah memahami materi yang kita pelajari saat ini. Materi jenis zaman ada pada playlist di channel ini. Setelah itu, kita buatlah kalimat dengan menambahkan kisi zamiri di awal kalimat dan kisi eki masing-masing yang ada di akhir kalimat. Dan kisi eki yang digunakan di sini yaitu hanya kisi eki ini. Tidak ada pilihan yang lain. Mengapa kita hanya akan menggunakan kisi eki ini? Itu karena huruf vokal terakhir pada zaman eki adalah huruf i. Yang sesuai dengan aturan harmonisasi huruf vokal terakhir ini. Jadi otomatis kita hanya akan menggunakan kisi eki yang sesuai dengan aturan, yaitu kisi eki yang memiliki huruf vokal i. Sekarang kita akan latihan membuat kalimat dimulai dari kisi zamiri atau subjek yang pertama, yaitu ben, saya atau aku. Kisi zamiri atau subjek adalah ben. Fiil atau kata kerja adalah yap. Imbuhan yeterlik fiili adalah abil. Zaman eki atau imbuhan jenis zaman adalah ir. Kisi eki dari subjek ben adalah im. Menjadi ben yapabilirim. Saya dapat melakukan. Atau saya bisa melakukan. Ben bunu yapabilirim.
Saya dapat melakukannya. Saya bisa melakukannya. Isi zamiri atau subjek yang kedua yaitu sen, kamu. Isi zamiri atau subjek adalah sen. Fiil atau kata kerja adalah yap. Imbuhan terlilik fiili adalah abil. Zaman eki atau imbuhan jenis zaman adalah ir. Isi eki dari subjek sen adalah sin. Menjadi sen yapabilir sin. Kamu dapat melakukan. Kamu bisa melakukan. Sen bunu yapabilir sin. Kamu dapat melakukannya. Kamu bisa melakukannya. Isi zamiri atau subjek yang ketiga yaitu oh, dia. Isi zamiri atau subjek adalah oh. Fiil atau kata kerja adalah yap. Imbuhan terlilik fiili adalah abil. Zaman eki atau imbuhan jenis zaman adalah ir. Isi eki dari subjek o tidak ada atau kosong. Menjadi oh yapabilir. Dia dapat melakukan. Dia bisa melakukan. Oh, bunu yapabilir. Dia dapat melakukannya. Dia bisa melakukannya. Hasan bunu yapabilir. Hasan dapat melakukannya. Hasan bisa melakukannya. Hasan adalah orang ketiga tunggal, pengganti dari o. Isi zamiri atau subjek yang keempat yaitu biz, kami atau kita. Isi zamiri atau subjek adalah biz. Fiil atau kata kerja adalah yap. Imbuhan terlilik fiili adalah abil. Zaman eki atau imbuhan jenis zaman adalah ir. Isi eki dari subjek biz adalah is. Menjadi biz yapabiliriz. Kami dapat melakukan. Kami bisa melakukan.
Kita bisa melakukan. Kita dapat melakukan. Biz bunu yapabiliriz. Kami dapat melakukannya. Kita dapat melakukannya. Kami bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya. Isi zamiri atau subjek yang kelima yaitu siz, Anda atau kalian. Isi zamiri atau subjek adalah siz. Fiil atau kata kerja adalah yap. Imbuhan yeterlilik fiili adalah abil. Zaman eki atau imbuhan jenis zaman adalah ir. Kisi eki dari subjek siz adalah siniz. Menjadi siz yapabilir siniz. Anda dapat melakukan. Atau Anda bisa melakukan jika situasinya formal. Atau kalian dapat melakukan. Atau kalian bisa melakukan jika situasinya jamak. Siz bunu yapabilir siniz. Anda dapat melakukannya. Anda bisa melakukannya jika situasinya formal. Atau kalian dapat melakukannya. Kalian bisa melakukannya jika situasinya jamak. Kisi zamiri atau subjek yang keenam yaitu onlar, mereka. Kisi zamiri atau subjek adalah onlar. Fiil atau kata kerja adalah yap. Imbuhan yeterlilik fiili adalah abil. Zaman eki atau imbuhan jenis zaman adalah ir. Kisi eki dari subjek onlar adalah ler. Menjadi onlar yapabilir ler. Mereka dapat melakukan. Mereka bisa melakukan. Onlar bunu yapabilir ler. Mereka dapat melakukannya. Mereka bisa melakukannya. Berikut contoh kata kerja yang kedua. Okumak, untuk membaca. Setelah maknya dibuang, maka yang tinggal adalah oku. Oku adalah fiil
atau kata kerja yang akan digunakan dalam kalimat. Setelah fiil, urutan berikutnya adalah imbuhan yeterlilik fiili. Imbuhan yeterlilik fiili yang akan digunakan adalah imbuhan yang sesuai dengan aturan harmonisasi huruf vokal terakhir pada fiil, yaitu pada oku. Huruf vokal terakhir pada oku adalah huruf U. Jadi, imbuhan yeterlilik fiili yang cocok digunakan yang sesuai dengan aturan adalah abil. Mari kita perhatikan di sini fiil dan imbuhan yeterlilik fiili berdampingan. Huruf terakhir pada fiil adalah huruf vokal. Bertemu dengan imbuhan yeterlilik fiili yang diawali dengan huruf vokal. Jadi, terjadi pertemuan dua huruf vokal. Karena itu, harus ditambahkan huruf Y di antaranya sebagai huruf sisipan, agar tidak terjadi double vokal. Jadi, untuk semua fiil yang huruf terakhirnya adalah huruf vokal, maka akan selalu menggunakan huruf sisipan di antaranya, seperti pada contoh ini. Setelah imbuhan yeterlilik fiili, urutan berikutnya adalah zaman eki atau imbuhan jenis zaman, yaitu ir ini. Setelah zaman eki, urutan berikutnya adalah kishi eki untuk masing-masing kishi zamiri. Kishi eki yang digunakan hanya kishi eki ini, tidak ada pilihan yang lain. Setelah itu, langsung saja kita buat kalimatnya seperti yang telah dicontohkan tadi. Mari kita buat kalimat dengan isi zamiri atau subjek yang pertama, yaitu Ben, saya atau aku. Isi zamiri atau subjek adalah Ben. Fiil atau kata kerja adalah oku. Imbuhan yeterlilik fiili adalah abil. Huruf Y adalah huruf sisipan. Zaman eki atau imbuhan jenis zaman adalah ir. Kishi eki untuk subjek Ben adalah im.
menjadi Ben okuya bilirim. Saya dapat membaca. Saya bisa membaca. Ben bu kitabe okuya bilirim. Untuk kisi zamiri atau subjek yang kedua hingga subjek yang keenam, teman-teman bisa latihan membuat kalimatnya seperti yang telah dicontohkan tadi dengan kisi eki masing-masing. Berikutnya, kita masuk pada contoh kata kerja yang ketiga, gitmek, untuk pergi. Setelah make-nya dibuang, maka yang tinggal adalah git. Git adalah fiil atau kata kerja yang akan digunakan dalam kalimat. Setelah fiil, urutan berikutnya adalah imbuhan yeterlilik fiili. Imbuhan yeterlilik fiili yang akan digunakan adalah imbuhan yang sesuai dengan aturan harmonisasi huruf vokal terakhir pada fiil, yaitu pada git. Huruf vokal terakhir pada git adalah huruf I. Jadi, imbuhan yeterlilik fiili yang cocok digunakan yang sesuai dengan aturan adalah ebil. Mari kita perhatikan di sini. Huruf T ini adalah huruf konsonan variabel. Bertemu dengan imbuhan yeterlilik fiili yang diawali dengan huruf vokal. Jadi, huruf T ini harus diganti dengan huruf D karena bertemu dengan imbuhan yang diawali dengan huruf vokal. Setelah imbuhan yeterlilik fiili, urutan berikutnya adalah zaman eki atau imbuhan jenis zaman, yaitu ir ini. Setelah zaman eki, urutan berikutnya adalah kisi eki untuk masing-masing kisi zamiri, yaitu hanya kisi eki ini. Selanjutnya,
Kita buatlah kalimatnya seperti yang telah dicontohkan tadi. Kita mulai dengan kishi zamiri atau subjek yang pertama, yaitu Ben, saya atau aku. Ben gidebilirim. Saya bisa pergi. Ben iaran sabah okula gidebilirim. Saya bisa pergi ke sekolah besok pagi. Kishi zamiri atau subjek yang kedua yaitu sen, kamu. Menjadi sen gidebilirsin. Kamu bisa pergi. Kamu boleh pergi. Untuk subjek sen, yaitu kalimat ini, juga bisa memiliki arti yang sama dengan kalimat sen gidersin. Sen gidersin juga memiliki arti kamu bisa pergi atau kamu boleh pergi. Kalimat ini adalah kalimat pada jenis zaman olumlu. Kishi zamiri atau subjek yang ketiga yaitu oh, dia. Menjadi oh gidebilir. Dia bisa pergi. Dia boleh pergi. Hasan hastaneye gidebilir. Hasan bisa pergi ke rumah sakit. Hasan boleh pergi ke rumah sakit. Hasan adalah orang ketiga tunggal, pengganti dari oh. Kishi zamiri atau subjek yang keempat yaitu biz, kami atau kita.
menjadi biz gidebiliriz. Kami bisa pergi. Kita bisa pergi. Kisi zamiri atau subjek yang kelima yaitu siz, Anda atau kalian. Menjadi siz gidebilirsiniz. Anda bisa pergi. Anda boleh pergi jika situasinya formal. Atau kalian bisa pergi. Kalian boleh pergi jika situasinya jamak. Kalimat ini juga bisa memiliki arti yang sama dengan kalimat siz gidersiniz. Siz gidersiniz juga memiliki arti Anda atau kalian boleh pergi. Kalimat ini adalah kalimat pada jenis zaman olumlu. Kisi zamiri atau subjek yang keenam yaitu onlar, mereka. Menjadi onlar gidebilirler. Mereka bisa pergi. Onlar benimle memleketime gidebilirler. Mereka bisa pergi denganku ke kampung halamanku. Çocuklar pikniğe gidebilirler. Anak-anak bisa pergi piknik. Anak-anak boleh pergi piknik. Çocuklar adalah orang ketiga jamak, pengganti dari onlar. Berikutnya, untuk kata kerja yemek dan demek, setelah make-nya dibuang, maka yang tinggal adalah y dan d.
Khusus untuk dua fiil ini, huruf E ini akan dibuang. Kemudian masing-masing diganti dengan huruf I sebelum ditambahkan imbuhan yeterilik fiili. Dan imbuhan yeterilik fiili yang cocok digunakan untuk kedua kata kerja ini adalah ebil, karena huruf vokal terakhirnya adalah huruf I. Dan karena huruf terakhirnya adalah huruf vokal, maka harus ditambahkan huruf sisipan Y di antaranya agar tidak terjadi double vokal. Karena zaman eki dan kishi eki yang digunakan juga sama, maka kita bisa langsung latihan membuat kalimatnya seperti yang telah dicontohkan tadi. Dan seterusnya. Yaren, Yamur, Ya Bilir. Kemungkinan besok akan turun hujan. Sen koshma, düşebilirsin. Kamu jangan lari, kamu bisa jatuh. Bu akşam eve geç geldim, babam kızabilir. Aku pulang terlambat petang ini, ayahku bisa marah.
Itulah tadi materi kita tentang yeterlilik fiili pada jenis zaman dalam bentuk kalimat olumlu atau kalimat positif.